Ya, baik. Pada pagi ini kita akan melakukan praktikum. Pertama ya, kita membangun jaringan menggunakan paket tracer sebagai alat simulasi. Ya, paket tracer ini pada dasarnya nanti secara konsep pekerjaannya sama dengan pekerjaan kita kalau secara langsung. Cuma bedanya kalau paket tracer ini kita kerjanya kebanyakan jari kita ya, melakukan drag, mengklik gitu ya. Kalau langsung kabelnya kita tarik, komputernya kita pindahkan begitu. Tapi kita itu yang penting ini secara ininya saja, konsepnya Anda bisa memahami, nanti untuk prakteknya ya silakan Anda bisa melakukannya sendiri nanti. Oke, kita mau membangun jaringan LAN menggunakan paket tracer. Yang saya gunakan ini adalah paket tracer versi terakhir. Kita lihat dulu versinya, versi 7.3.1. Baru minggu lalu ini saya download dari NetAkad, ya, versi terbaru ya. Agak berbeda tampilannya dengan versi yang sebelumnya yang hanya versi 7 saja. Kelihatan menunya lebih banyak, kemudian perangkat Cisco-nya juga ini lebih yang terbaru. Seperti yang udah kita bahas minggu lalu, bahwa perangkat Cisco itu terletak di bagian bawah kiri untuk memilihnya. Ini bawah kiri di sini. Ini kita memilih. Kalau saya klik Network Devices, tampilan di sininya tukar ya. Saya klik ini bagian End Devices, beda. Ini bagian komponen, bagian connection gitu. Nah, kita memilihnya di bagian di bawah kiri tempat memilih, mengambil di sebelahnya ya. Mengambilnya di sini. Ini nggak bisa kita untuk ambil, yang kita ambil yang terletak di bagian apa ini? Di bagian setelah tempat memilih ini ya. Oke, nah kita mau membangun LAN. Ya, saya mau pakai tulisan dulu ya. Ini tulisan ini ya. Ya. Nah, jadi judulnya kita mau membangun LAN. Membangun LAN. LAN itu adalah jaringan yang paling umum ya. Karena kalau Anda di rumah ada 2 komputer terhubung dalam bentuk jaringan, nah itu namanya jaringan LAN. Jadi jaringan LAN atau teknologi LAN itu digunakan untuk menghubungkan komputer yang jaraknya dekat. Kalau jaraknya dekat nggak usah pakai WAN. Kenapa? Karena WAN itu kita harus menyewa bandwidth kan. Ya, Anda ingat ya teori kita yang lalu. WAN itu kita harus menyewa bandwidth ke Telkom, ke Indosat, atau mau pakai bandwidthnya seluler gitu ya. Kita harus nyewa bandwidth kalau WAN. Nah, makanya WAN itu hanya untuk yang jaraknya jauh ya. Sedangkan LAN ini yang jaraknya dekat. Nah, masalah jauh dekat itu kan relatif. Nah, biasanya orang menganggap satu kawasan itu LAN. Misalkan Unsada, ada gedung rektorat, gedung teknik, gedung sastra gitu. Nah, itu jaringannya masih LAN. Ciri khas jaringan LAN ciri khasnya adalah device-nya. Apanya itu? Alatnya itu menggunakan switch. Atau kalau switch itu kabel nanti ya. Switch berarti komputernya dihubungkan pakai kabel. Atau bisa pakai namanya access point. Kalau access point ini nggak pakai kabel, tapi kalau nggak pakai kabel pakai apa? Pakai gelombang elektromagnetik. Ya. Ngomong-ngomong soal wireless paling panjang itu berapa meter sih Pak di teknologi sekarang Pak? Ya. Oke. Apa? Ada yang bertanya? Kok suara yang bertanya kurang jelas? Maaf Pak, tadi kan ngomong-ngomong gelombang elektromagnetik kan berarti wireless kan Pak ya? Iya. Nah di zaman sekarang wireless paling panjang gelombangnya itu berapa meter Pak? Paling jauh. Iya Pak. Jauh ya. Karena kalau kamu ngomong gelombang, kalau orang elektro dengar nanti, karena ada panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu beda dengan jarak jangkauan. Ada istilah sendiri panjang gelombang. Jadi jarak jangkauannya itu berapa? Yang pertama secara textbook tahu? Ya, kalau Anda lihat di ininya, Anda baru beli gitu access point, Anda lihat di kotaknya. Nah, dia tulis itu maksimum jarak 100 meter gitu. Jadi secara standar WiFi ya, istilah ininya kita WiFi ya, atau nama alatnya access point, nama teknologinya WiFi ya.
Itu standarnya itu 100 meter, standarnya 100 meter. Nggak boleh terlalu jauh. Jadi secara standar teknologinya memang access point itu dibuat tidak boleh jauh. Karena kalau jauh mengganggu access point yang lain. Kan LAN itu memang nggak jauh. Kalau mau lebih jauh, bisa kita hubungkan access point ke access point. Ya, point to point ya, dari access point ke access point gitu bisa. Atau kalau mau lebih jauh bisa pakai anteninya kita tukar ya, pakai antena yang tersendiri ya. Karena secara elektronik antena itu ada antena indoor untuk yang dekat-dekat ya, untuk yang di dalam satu ruangan, ada antena outdoor nanti. Ya nantilah. Kita pernah pakai antena outdoor bisa sampai 300 meter antenanya. Oke, sekarang kita ini kita lanjut tadi ya, membangun LAN ya, bisa pakai switch, bisa pakai access point kalau gelombang elektromagnetik. Namanya LAN ya, namanya LAN yang gelombang elektromagnetik. Makanya yang gelombang elektromagnetik ini disebut juga nanti disebut juga WLAN ya, WLAN, wireless LAN. Ya, ada yang nyebutnya WLAN atau untuk standarisasi industri namanya Wi-Fi ya. Wi-Fi itu wireless fidelity. Oke, kita lanjut ya. Membangun jaringan LAN. Nah, pertama kali Anda tentukan mau yang dihubungkan mau berapa komputer. Nah, karena pakai paket tracer saya bisa ngambil komputer secara otomatis, saya ambil komputernya. Ini misalkan di kantor kita ada satu komputer, saya ambil lagi gini. Ambilnya digeser aja, seret, lepas. Ambil lagi, nah gitu. 3 ini komputernya. Katakanlah ada 4 komputer. Ada 4 komputer gitu ya. Kemudian di kantor yang mau kita bangun ini ada laptop. Nah, kita ambil laptopnya satu aja ya, ada laptop. Kemudian ada beberapa orang yang punya handphone, smartphone. Saya ambil nih handphonenya, katakanlah ada 2. Nah, ini semua mau kita bangun mau kita hubungkan ke menggunakan jaringan LAN. Apa gunanya kita hubungkan ke jaringan LAN? Ayo, apa gunanya? Apa yang tahu? Kalau apa kelebihannya komputer yang sendiri-sendiri yang tidak terhubung ke jaringan LAN pakai kabel atau pakai gelombang elektromagnetik dengan kalau terhubung, apa kelebihannya? Bisa file sharing, Pak. Bisa sharing apa? Sharing file, terus servernya, resource-nya, portnya, Pak. Sharing database-nya, web server. Database ya. Yuk, apa lagi? Iya. Printer, Pak. Yang lain. Anak TKJ kan pasti ada ya. TKJ. Ya, yang paling sering orang gunakan itu adalah untuk sharing internet. Jadi kalau satu komputer sudah terhubung ke internet, komputer lain itu bisa terhubung juga ke internet. Syaratnya apa? Ya harus di dalam satu jaringan LAN. Jadi satu ini ya, bukan tethering ya. Tethering itu beda ya. Kalau tethering itu internet yang ada di handphone kita ambil pakai laptop ya. Itu kayak itunya kayak jadi access point ya. Handphonenya kayak jadi access point. Oke ya sudah ya. Nah kita mau bangun jaringan LAN. Nah ini karena kita mau pakai teknologinya dua-dua, baik pakai kabel maupun pakai gelombang elektromagnetik. Berarti kalau pakai kabel alatnya apa? Switch. Nah, kita cari switch. Switch di sini itu di bagian ini, bagian network device. Nah, mungkin network device ya. Bisa pakai kontrol ALTR, network device. Saya klik. Nah di network device itu di bawahnya, ini router yang bulat itu simbol router yang bentuknya persegi itu switch. Di sebelahnya itu nanti ini hub. Di sebelahnya lagi nanti access point. Wireless devices ya, termasuk access point di sebelah. Ini firewall ya. Ini untuk mensimulasikan WAN nanti. Oke, saya mau ngambil switch berarti yang ini.
Nah, setelah saya pilih, baru saya ke sini ngambilnya. Switch itu ke sini. Nah, saya ambil switch. Saya ambil switch-nya ya karena kita pakai Cisco, switch Cisco lah ya. Nanti kalau mau nggak switch Cisco, pakai ini ya. Ini switch yang bukan merek Cisco. Ya, sebut hub ya. Kalau di sini switch yang merek Cisco, saya ambil satu yang paling kiri. Saya ambil, saya letakkan di sini. Nah, gitu itu switch. Switch-nya. Kalau saya double klik, kelihatan bentuk fisik. Ya, diklik ya. Ini bentuk fisik switch seperti ini dari depan. Dari depan. Nah, ini switch. Kalau belum pernah lihat, ini lihat browser saya nggak? Kelihatan, Pak. Iya Lihat, Pak, Pak, terlihat. kelihatan. Kalau ada yang belum pernah lihat langsung switch, apalagi oh ya. Nah, seperti ini. Ini ada di lab kita yang di lab 216 ya. Lab 2 ya, 216 sekarang namanya. 215 216. Ya, lab itu. Yang sebelah sananya 209 ya. 209 itu udah berubah nama labnya. Yang ada judulnya Cisco. Nah, ini ada switch Cisco-nya seperti ini bentuk. Wah, ini yang switch Cisco-nya portnya banyak ya. Ya, biasanya switch itu orang yang pertama kali dilihat parameternya adalah jumlah lubangnya nih, jumlah portnya. Ini jumlah portnya 24. Ada yang 48. Nah, kalau ini berapa portnya? Ini 48 port. Lebih ya 48 port. Ada yang cuma kalau switch yang bukan Cisco, nah switch yang bukan Cisco bentuknya seperti ini. Nah, ini merek D-Link gitu ya. Bisa cuma 4 pot. Ya. Harganya nggak sampai 100.000. Oh, kalau saya klik yang atas dia ke Tokopedia ya. Memang kita mau beli. Dah, sulit tapi kok gambarnya gambar ini. Nintendo, Pak. Iya. Tadi yang sebenarnya ini Cisco juga. Ada Cisco ya yang dikit portnya. Kok switch ini ya, switch LAN gitu baru. Oh, itu baru dia switch LAN. Ya ini ya yang bukan merek Cisco ya bentuknya sama. Ada merek Tenda. Macam mereknya. Nah, ini D-Link, kita sering pakai D-Link, TP-Link sekarang ya. Merek. Kalau di pasaran menguasai itu mereknya TP-Link. Nah, ini seperti ini. Ini banyak, ini kecil ya, cuma 5 port. Harganya 50.000 atau berapa ya. Jadi kalau Anda mau hanya membangun di rumah Anda ada 3 komputer sampai 5, switch begini aja yang murah. Tuh, coba-coba ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Ya, kembali ke sini. Ya. Nah, kemudian switch-nya ke komputer kita apakan? Kita hubungkan pakai kabel. Berarti kita butuh 4 kabel dari sini ke sini. 2, 3, 4. Kabelnya kabel apa? Nah, kabelnya kalau kita ke sini, kita pakai kabel UTV. Pakai UTV cable. Kabel seperti ini. Tokopedia lagi. Kayaknya Google ini ya seperti ini. Seperti ini kabel. Ini kabelnya. Ini mungkin 1 meter, ya ada yang 2 meter, 3 meter, tergantung jarak dari switch-nya ke komputer kita. Yang 3 meter. Kabel seperti ini bisa Anda beli langsung. Bisa Anda buat sendiri. Kalau mau buat sendiri ini kita buka ini. Kita buka, kita pasang nanti ada apanya? Ada tangnya khusus ya, kita jepit gitu. Clamping yang plok gitu. Jadilah dia seperti ini ada potnya ya. Nah, nama kabel itu kalau di paket tracer itu di bagian petir ini namanya connection. Connection ya. Nah, dari switch ke komputer kita pakai yang hitam ini. Kalau Anda lihat yang hitam ini di bawahnya tulisannya cover strike proof. Berarti dia yang UTP ya. Jadi caranya kita klik aja. Klik. Nah, colokin ke switch, cara coloknya ini diklik, ini diklik lagi. Nah, udah nyambung deh, soalnya kita udah nyolokin ke sana. Nah, di komputernya juga kita klik, kita cari yang fast Ethernet.
pas Ethernetnya. Kita klik, nah itu udah nyambung. Udah nyambung. Ya. Jadi LAN ini istilah lainnya ya. Sering juga LAN itu disebut dengan Ethernet. Jadi kalau jaringan Ethernet berarti jaringan LAN. Ethernet. Iya. Jadi membangun LAN, membangun jaringan Ethernet. Ethernet itu yang ini, yang lubang-lubang ini. Ini namanya port Ethernet. Port ya, port yang. Semuanya kita hubungkan seperti itu. Ambil lagi kabelnya. Kan berarti kan kita punya 4 kabel tadi ya. Colokin ke salah satu lubang. Ini colokin ke Ethernetnya. Laptop, komputer ya. Ini. Sudah ini 4 ini. Nanti ini Anda lakukan ya, Anda kumpulkan nanti ke Google Form nanti. Tugasnya. Ya, udah ini udah jadi jaringan LAN secara fisik. Ya, secara fisik ini udah. Jadi kita membangun jaringan LAN itu langkahnya. Ya. Nanti di teori nanti kita bahas ya. Langkahnya itu yang pertama kita membangun fisiknya dulu. Fisiknya itu ya komputernya, kabelnya gitu. Membangun fisiknya, habis itu mengkonfigurasi logiknya. Mengkonfigurasi logiknya, kemudian baru menginstall aplikasinya. 3 langkah itu. Fisik, logik, aplikasi. Fisik, logik, aplikasi. Ini di skip ya. Itu. Nah, sekarang ini kita fisik udah, membangun fisik. Tapi ini belum kerja, kenapa? Logiknya belum. Logik itu belum. Logik itu apa? Logik itu kalau untuk LAN itu adalah IP address. Harus kita kasih alamat. Setiap komputernya harus kita kasih alamatnya. Harus kita beri alamat. Nah, cara memberikan alamat di komputer, kalau untuk LAN kita masih pakai IP versi 4. Kalau untuk LAN yang diisikan 2. Ya, yang diisikan 2, saya ambil di sini ya, yang kita isikan 2. Nah, yang pertama IP address, nanti yang kedua adalah subnet. Nah, 2 yang kita isikan. Mas ya. Misalkan yang di sini saya mau isikan IP address-nya 192.168.100.1 misalkan ya. Nah, ini subnet masnya adalah 255.255.255.0 contohnya. Ini masih saya tulis ya, belum dilakukan kan? Masih ditulis, belum dilakukan. Mengkonfigurasi logik IP address. Nah, bagaimana melakukannya? Untuk mengisi IP address ke komputer kita, kalau menggunakan paket tracer, cukup kita klik ya, komputernya kita klik, kemudian pilih desktop, pilih IP configuration. Nah, di sini kita ketik ya. Saya ulang ya. Klik, pilih desktop, pilih IP configuration. Jadi, ini caranya. Klik komputer, pilih desktop, kemudian IP address, gitu kan. Ya, klik komputer, pilih desktop, ini udah kepilih langsung. Pilih IP bukan IP address ya, IP configuration. IP configuration ya. Klik IP configuration. Nah, di sini kita ketikkan 192.168.100.1. Ini subnet masnya. 255.255.255.0. Kadang waktu kita klik dia udah tahu. Wah, cerdas juga ini. Udah tahu dia 255.255.255.0. Ini dikosongkan aja.
Untuk sementara ini dikosongkan ya, boleh 00 untuk dikosongkan aja. Udah, kalau sudah ini nggak ada simpannya, tutup aja. Nah, udah ditutup aja gitu, nggak perlu disimpan. Oke ya. Nah itu kan untuk komputer yang pertama, ini di komputer kedua, komputer ketiga, komputer keempat. Untuk komputer yang kedua, ini saya copy aja. Kunci. Komputer yang kedua nanti ininya sama, cuma di ujungnya 2. Nah, gitu. Ini harus kita escape ya, kalau enggak kita kemana-mana ini dia escape. Nah, ini. Cuma 2 ya. Nah yang ini saya copy aja ya, ini bisa di copy. Nah, dia copy langsung kan. Ini sama tapi ujungnya 3. Jadi dalam satu LAN itu subnet masknya nanti dengan namanya network address-nya harus sama supaya jaringannya nyambung. Nanti itu di teori lah masalah IP address ya. Ini Anda mencoba aja. Nah ini, nah gitu nanti IP-nya gitu nanti. Yang ini 192.168.101 subnetnya 255.255.255.0. Yang ini 192.168.102. Ini 192.168.103, yang ini 192.168.104 gitu. Nah, itu namanya ini mengkonfigurasi logiknya. Oke, yang ini tadi kan sudah ya. Nah, lihat. Ciri khasnya sudah kalau saya dekatkan. Nah, muncul otomatis itu Anda lihat tuh, ada tulisannya 192.168.101. Nah, tapi kalau yang bawah ini, nah lihat IP address-nya masih kosong kan, not set. Not set itu tulisannya kan. Sekarang kalau cara ngesetnya sama, klik, pilih desktop, pilih IP configuration 192.168.100.2. Subnetnya pas saya klik, ya salah ya, 192.168.100.2. Wah, 25.0. Oke, sudah. Yang ini juga sama ya caranya ya. Di configuration 192.168.100.3. Oke. Lagi. 192.168.100.4. Subnetnya ini otomatis keluar. Ini mau 00 boleh, dikosongkan juga boleh. Nah, udah keempat-empatnya udah. Saya lihat sini, sudah. Saya lihat di sini. Sudah, yang ini sudah ya 100.3 ujungnya ini 100.4 ujungnya sudah selesai. Saya sudah berikan IP address. Nah, dari sinilah nanti kita bisa mentes. Ya, dari sinilah kita bisa mentes koneksi. Maksudnya udah terhubung nggak PC yang ini dengan PC yang ini? Itu namanya mentes koneksi nanti setelah kita berikan IP address. Bagaimana cara mentes koneksi? Cara mentes koneksi bagaimana? Caranya ini diklik, masuk ke command prompt. Nah, dari sini kita ping. Namanya ping. Karena saya sekarang ini berada di komputer, IP-nya berapa? Kita mau tahu dulu ya, IP-nya berapa. Jadi ada perintah, ya nanti ada 2 perintah yang sangat sering kita gunakan. Yang pertama IP config. Ini perintah yang pertama. Guna perintah ini untuk mengetahui komputer yang sedang saya masuk command prompt-nya ini IP-nya berapa. Nah, IP-nya ternyata 192.168.101. Ya, saya tutup ya. Kan saya tadi masuknya dari sini. Ini kan tadi IP-nya udah saya berikan. Jadi kita masuk ke pembahasan perintah tes IP address. Yang pertama IP config. Yang kedua nanti ping. 2 perintah ini mau kita gunakan biasanya untuk ngetes LAN ya. Tes LAN ke dalam command prompt. Perintah CMD namanya ya. Nah, Anda udah biasa masuk CMD ya waktu belajar
basis data Anda kalau pakai MySQL kan masuk ke CMD ya. Oke, jadi caranya di komputer kita ini masuk kita ke CMD-nya. Di desktop ini kan CMD itu command prompt ya, command prompt. Yang pertama kan IP config, enter, komputer ini IP-nya 192.168.101. Nah, kalau ping, saya harus ping ke komputer yang lain. Ping itu gunanya untuk mentes terhubung nggak dari PC yang ini ke PC ini. Nah, saya pakai IP address dengan saya ping. Jadi gini, saya ping ke 192.168.100.2. Karena di sini kan 192 yang ini ya. Ini kan 192.168.100.2. Dari sini, nah ini 192.168.102. Saya enter. Nah, ya, saya enter. Nah, ini pesan yang ini artinya berarti connect, terhubung. Ya, berarti terhubung. Kalau tidak terhubung bagaimana? Lihat, kalau tidak terhubung dia begini. Contohnya saya ping yang IP-nya nggak ada. 120, kan ini nggak ada. Nah, ini kalau saya ping, lihat. Nah, ini. Time out. Kalau time out berarti tidak nyambung. Tidak nyambung mungkin kabelnya belum terhubung, mungkin salah setting, mungkin kalau dalam hal ini karena IP-nya nggak ada. Komputer dengan IP seperti itu nggak ada. Jadi dia time out itu nggak nyambung. Kalau nyambung itu dia akan mereplay. Dia akan replay ya dengan mengirim 32 byte katanya butuh waktu 1 milidetik. Dengan konfigurasi TTL-nya 128 default-nya. Ya, jadi ini artinya nyambung. Berarti sekarang secara logik dari PC 0, ini PC 0 tadi namanya ya. PC 0 ke PC 1 udah nyambung. Ini udah nyambung. IP config tadi untuk melihat IP sendiri. IP komputer itu sendiri. Kalau ping gunanya untuk mentes koneksi. Mentes untuk tes koneksi ke IP lain. Komputer lain maksudnya. IP. Oke. Sekarang kita coba ke PC yang 103. Bisa ya. Ini dari komen tadi. Nah, kalau pakai ini kan kita bisa pakai tombol ke atas ya. Nah, sekarang 103. Ya, nyambung nggak? Nyambung kan? Yang 103 nyambung. Kenapa nyambung? Karena replay. Replay nyambung. Sekarang yang 104 nyambung juga. Artinya keempat-empat komputer ini sudah connect. Ya, fisiknya tadi udah, logiknya sudah juga. Kenapa? Karena sudah kita beri IP address. Terus Pak, kalau sudah connect, kenapa? Baru kita install aplikasi nanti. Mau apa yang kita gunakan? Kalau mau sharing file, kalau di Windows bisa pakai Explorer ya. Kalau di Linux, Anda harus install namanya Samba, gitu. Tergantung aplikasinya. Kalau mau web, Anda bisa webnya Anda buat di PC 0, nanti diakses dari PC 1. Seperti web yang Anda belajar di ini ya. Jadi bisa web. Kalau mau sharing web ya. Kalau mau sharing printer, nah nanti bisa juga printernya di-sharing. Pakai tergantung sistem operasinya. Sehingga nanti printer yang ada di sini, yang ada di PC 1, yang nyambung ke PC 1, konektornya bisa dipakai oleh PC 0, PC 2, dan PC 3. Itu namanya aplikasi nanti. Aplikasi. Nah, kita dalam hal ini kita fokus dulu sampai langkah nomor 2. Langkah nomor 2 itu adalah sampai membangun logi. Oke, sekarang kan ini sudah ya, yang PC-nya sudah. Sekarang ini yang mau pakai wireless ini belum nyambung. Yang pakai wireless belum nyambung. Coba laptopnya saya ambil 2 ya. Kita beli laptop lagi ya, duit kita kan banyak. Nah, kita beli laptop lagi. Wah, 2 laptop. Di paket tracer ini harga laptop murah, tinggal ngambil aja. Coba kalau di kehidupan nyata kayak begitu ya. Tinggal ngambil-ngambil doang. Ini mic saya hidup kan? Hidup. Hidup, Pak. Hidup, Pak. Itu ada yang bilang hidup Pak, tapi gambar fotonya dia lagi tidur. Iya. Muhammad Lutfi, tapi gambarnya gambar cewek. Iya Pak, lupa Pak. Cewek kamu tuh. Ceweknya kali. Iya. Kamu
Daripada cewek-cewek kamu kawinnya. Iya, sudah ya. Nah, kenapa saya ambil laptopnya 2? Saya mau yang laptop ini saya mau pakai kabel juga. Karena laptop kan punya colokan kabel ya. Boleh laptop pakai kabel nih. Saya ambil kabelnya, saya hubungkan ke switch. Ini kan masih ada sisa ya. Yang pas Ethernet nomor 5. Nah, ke sini. Nah, laptop boleh pakai kabel. Tapi kebanyakan orang laptop itu kalau nggak mau susah dia pakai wireless. Tapi ini contohnya yang laptopnya pakai kabel. Saya kasih IP juga ini. Sila IP-nya 5. Ya, IP-nya 5. Oke. Sekarang saya mau pakai WiFi. Nah, kalau pakai WiFi, Anda harus beli access point. Ya, Anda ke toko atau belinya lewat online, Anda beli, Anda tunggu beberapa jam kalau bid Anda banyak. Apa namanya? Same day ya. Atau Anda tunggu besok kalau agak lama. Kan sekarang beli-beli jarang ke Gelodok ya. Kayaknya online aja. Nah, kalau pakai tracer nggak perlu beli. Ya. Anda hanya perlu klik device, Anda pilih yang wireless nomor 3 ya. Sorry, nomor 4 ya. Ini router, ini switch, ini hub, ini WiFi, wireless device. Saya klik. Anda pilih yang access point. Ini bukan access point, ini bukan access point ini. APPT, access point ya. Access point ambil letakkan di sini. Nah, ini access point. Bentuknya begini ya, tapi kalau aslinya bentuknya seperti ini. Seperti ini. Ini juga tampilan depannya. Kalau Anda mau yang aslinya benar, ya masuklah ke Google kan. Masuk ke Google, access point. Udah ada ya. Oh, ini bentuk aslinya seperti ini. Ada yang macam-macam ya. Ada yang bulat. Kita banyak beli yang bulat-bulat gini sekarang. Lah, kita bilang beli dia ke Tokopedia. 1,6. Ya sesuai ini. Ini merek D-Link. Ini merek TP-Link, ini ciri khasnya seperti ini. TP-Link. Ini access point semua ya. Yang sering punya Telkom itu yang ada di lantai 2 itu macam ya bentuk access point ya. Tapi ada yang ada pakai antene, ada yang dia nggak nampili antenenya. Bukan berarti nggak ada antenenya ya, tapi antenenya pakai teknologi yang tidak perlu ditonjolkan. Ini ya, ini access point ini. Ya. Begini juga ini access point. Ya, tapi bentuknya seperti ini. Nah, ini dia udah nyambung aja nih. Secara logiknya udah nyambung. Secara fisiknya dia baru nyambung. Nyambung fisiknya. Logiknya belum, kan belum kita beri IP address. Nah, ini kenapa nggak nyambung, Pak? Karena ini laptop yang di Cisco, oleh Cisco kita diajarkan untuk mengisinya sendiri, mengisi perangkat Wi-Fi-nya kita isi sendiri. Jadi dalam keadaan awal laptop itu belum ada Wi-Fi-nya ya, laptop zaman dulu ini. Kalau laptop sekarang kan begitu kita beli langsung udah ada. Jadi sebenarnya Wi-Fi itu dia punya konektor, punya adapter sendiri ya, adapter sendiri. Nah, kalau di Cisco itu begini cara ngisinya, double klik. Setelah double klik, ini kita lepas. Ini cara lepasnya nggak perlu pakai mode, kita tarik aja. Klik, ditarik gitu. Tapi ini pasti saya dimarahin. Coba saya tarik ya. Ini kan saya lepas ya. Saya buang, saya letakkan, saya simpan di sini. Wah, dimarahi saya. Jangan melepas-lepas modul kalau powernya masih hidup. Wah, nggak boleh ya. Ya, dia mau ngajarkan laptop itu jangan dibongkar, komputer juga jangan ada bongkar pasang kalau lagi nyala listriknya. Nah, cara matikannya tekan ini tombol powernya. Kebetulan tombol powernya di kiri ya. Nah, ini mati kan lampunya kan? Sudah mati baru aman ini, dibongkar laptopnya. Nah, kosong. Ambil perangkat Wi-Fi. Perangkat Wi-Fi itu di sini ini, WP300N ya. Saya ambil, saya colokin. Nah, kemudian saya terus saya baru saya hidupkan laptopnya. Nah, gitu. Itu Cisco ngajarkan cara kerja yang benar aja. Oke ya, sudah. Nah, sekarang lihat tuh laptopnya baru nyambung. Ya. Tapi ini baru nyambung logik ya, baru nomor 1 ya. Fisik. Sekarang logiknya kita kasih IP nih. Sebelum saya kasih, saya tandai dulu ya. Karena nanti kan mau saya copy paste ke Anda nanti.
Yang laptopnya saya kasih IP-nya ini 6. Nanti ya. Caranya sama nanti dengan yang tadi. Dan ini saya kasih IP-nya 7. Yang ini saya kasih IP-nya 8. IP nggak boleh sama ya. Kalau sama ada ditegur kita nanti. Nah, caranya klik, kemudian desktop, IP configuration. Oh, ini dia ngasih IP sendiri ya. Pilih statik ya. 192.168 100 berapa tadi? Lupa saya. Yang laptop 100.6. Sama subnet langsung muncul sendiri ya, 255.255.250. Kenapa waktu di laptop ada DHCP? Karena biasanya kalau kita terhubung ke WiFi itu IP-nya dikasih sendiri pakai DHCP. Untuk contoh kali ini kita yang statik dulu, ya, IP-nya diberi sendiri. Udah, yang laptop sudah, yang smartphone juga. Ini IP-nya kita beri sendiri, desktop. Sebenarnya smartphone kan DHCP nanti ya. Ini kan untuk contoh kita ya. Untuk contoh kita diberi statik aja, 100 berapa? 7. Subnetnya otomatis. Oke. Handphone yang satu sudah. Mohon maaf Pak, WPC 300N kan Pak ya? Apa itu? Yang laptop tadi? Iya. Ah, Yang laptop tidak tadi. nyambung Pak, tapi wifi-nya Pak. Ke laptop Pak. Kalau nggak nyambung, ditunggu sebentar. Jangan lupa dihidupkan laptopnya. Udah hidup? Oh iya Pak, tombol on-nya belum saya pencet Pak. Iya, tombol powernya itu. Kalau baterainya habis, dicas dulu ya. Mohon maaf Pak. Oke, ini terus mana tadi? Lupa saya mana. Ini udah. Oh, ini udah ya. Ini desktop IP configuration. IP nggak boleh sama ya. Misalkan ini saya kasih 101. 101 kan sudah dipakai tadi ya. Lihat, langsung ditolaknya. Coba. Ya, waktu saya simpan. Oh, enggak, ini karena nggak nyambung ya. Bukan 101 ya. 107. 107 kan udah ini yang dipakai handphone sebelah. Ini kalau saya pindah, wah langsung marah dia. This address is already used in the network, katanya sudah digunakan. Atau kalau bahasa kita itu namanya bentrok. IP-nya bentrok, karena IP-nya sama. Boleh IP-nya sama. Nah, kalau beda dia mau. Oke, saya tutup. Sekarang semuanya udah dapat IP. Saya bisa coba koneksi dari sini yang 100.6 ke 100.8. Gimana tadi caranya? Physical, desktop, command prompt, ping 192.168.100.7. Nah, kalau gitu artinya nyambung nggak? Artinya nyambung nggak kalau ada replay? Nyambung ya. 108 lagi. 108 handphone ya. Wah, udah nyambung. Artinya dari sini ke sini udah nyambung, dari sini ke sini sudah nyambung. Secara fisik dan logik. Kalau dari sini 106, saya ping ke 101 nyambung nggak? Enggak, Pak. Ini kan saya lagi di 106 ya. Dari mana saya tahu saya lagi di 106? Saya ketik apa di sini? IP, saya ketik apa? Supaya saya mau tahu IP-nya. Di config. IP config, Pak. Saya mau tahu, saya ketik. Salah kan? IP config. Nah, berarti IP di komputer saya berapa? 192.168.100.6 di laptop ini ya, ini laptop. Saya mau ping ke 101. Coba saya ping. 192.168.100.1 nyambung nggak? Menurut Anda nyambung nggak? Ayo, menurut Anda nyambung nggak? Enter. Enggak, Kenapa enggak? Lama dia belum dihubungin. Iya, karena tidak ada koneksi baik wireless maupun kabel yang menghubungkan antara jaringan switch ini sama jaringan access point ini. Iya. Kalau nyambung gimana? Nah, selalu di access point, semua access point punya colokan untuk kabel. Ini kalau saya klik ya ini, nah, ini colokan ini, nah, ini bisa saya gede ini. Gede itu zoom ini atau zoom out? Oh ya, ini kan untuk kabel ya. Berarti di access point selalu ada port ya, port untuk kabel. Saya hubungkan. Maka ini kabelnya. Ini saya ke portnya ini. Ini kabel Ethernet. Nah, ini ke switch.
Nah, sudah. Sekarang jaringan kita udah nyambung. Buktikan. Coplok. Ya, kita ping. Tadi yang nggak mau apa tadi? Ke 101 tadi nggak mau kan? Sekarang coba. Ya. Sekarang coba. Ya, pas pertama dia nggak mau. Ntar ya. Masih orange Pak koneksinya tuh Pak. Ya, belum dia karena kabel switch-nya belum ini. Bentar. Nah, itu sudah hijau ya. Kita coba lagi ya. Tadi yang maksudnya orange di sini tadi ya. Yang temannya nggak lihat di sini. Ada. Jadi switch Cisco memang begitu. Pas kita colokin dia nggak langsung connect, tapi dia mengenali dulu sistem. Nah, sekarang lihat, baru nyambung ya. Berarti artinya jaringan sini udah nyambung ke jaringan sini. Yang sini pakai kabel, yang ini pakai wireless. Dalam satu LAN ini, LAN-nya satu. Dalam satu LAN. Oke. Baik, itu membangun jaringan LAN seperti ininya apanya? Sederhana ya, sesederhana ini. Kemudian dalam hal ini kita di IP address. Pengaturan IP address kita baru sederhana aja ya. Yang baru kita atur tadi apa? Yang di sini ya, di mana tadi? Sini. Yang baru kita atur IP address dengan subnet mask. Jaringan kalau terhubung pakai WAN nanti pakai ke internet ya, WAN itu kan internet. Atau pakai router, default gateway-nya harus diisi, DNS servernya harus diisi. Nanti kalau Anda pakai IP versi 6 ini, juga harus diisi kelengkapan datanya. Kalau Anda pakai security, ini juga security ininya harus diisi ya 802.1x sekarang security. Untuk ini ya, untuk enkripsi ya. Oke, jadi begitu ya. Itulah dia jaringan LAN. CEO kan ke sana, ke gedung sana. Saya lagi ngajar. Kalau sekarang nggak perlu. Oke ya, gitulah jaringan LAN. Nah, begitu aja bangun jaringan LAN. Cepet kan? Cepet ya. Nah, tinggal aplikasi nanti ini. Nah, mau dimanfaatkan untuk apa ini jaringannya? Nah, itulah aplikasi. Itu nanti ada materinya sendiri. Tapi untuk yang pertama ini Anda membangun ini dulu, dan di jaringan ini belum ada server. Jadi nama jaringan ini masih peer-to-peer. Ya, masih peer-to-peer. Peer-to-peer itu maksudnya jaringannya ini. Peer-to-peer itu jaringan yang apa? Jaringan yang belum ada servernya ya. Belum terpusat. Nanti ada jaringan client server, kita bisa pasang server nanti. Ya, ini karena masih ada waktu ya. Misalkan Anda kalau mau pakai server di PC ini, Anda ambil server ini. Nah, di server letakkan di sini. Nah, gitu nanti. Jadi di sini ada servernya. Kalau ada server apa fungsinya, Pak? Nah, tergantung isi servernya. Kalau servernya Anda isi web, maka dia jadi web server. Kalau servernya Anda isi DHCP, maka dia nanti bisa memberikan IP ke komputer-komputer kita. Kalau servernya Anda isi email server bisa digunakan untuk sebagai media email. Kalau Anda letakkan di servernya Facebook, ya nanti bisa main Facebook Anda. Ya, tapi Facebooknya letaknya di ini ya, letaknya di pakai WAN ya. Kalau Anda letakkan portal Siakat di sini, maka portal Siakat bisa diakses orang semua dari dalam satu LAN ya, dalam satu LAN. Kalau ada LAN lain nggak bisa. Dalam hal ini adalah jaringan yang satu LAN atau yang bisa kita ping. Nah, gitu. Disebut dia dalam satu jaringan kalau kita bisa ping. Ya. Misalkan ini ya, saya masuk ke CMD komputer saya yang asli. Ke CMD, nah ini kan bukan pakai tracer ya. Ini adalah komputer saya yang asli. Ini kalau saya ping, tadi apa? Bukan ping tadi Pak, IP kon. Jadi sama dengan komputer kita ini yang asli ya. Terus kita, nah lihat ini. Komputer saya dapat IP 192.168.6.19. Komputer saya saat ini dapat IP 192.168.6.19. Ya, IP-nya itu. Terhubung nggak saya ke Google? Nah, Google itu IP-nya 88. Saya ping ke 8.8.8.8. Terhubung nggak ke Google? Terhubung.
Google itu 8.8.8 itu IP-nya server DNS Google ya. Jadi orang sering kalau mau ngecek internet saya nyambung nggak, ping aja ke 8.8.8. Karena itu kan pasti lewat internet kan. Kalau Google kan pasti lewat internet. Oke, ini kan komputer asli ya, sama ya, komputer asli dengan paket tracer tadi kan persis sama. Cuma cara awal memulainya aja yang berbeda. Oke. Jadi untuk pekerjaan Anda hari ini adalah, untuk tugas Anda adalah, jaringan ini Anda buat, ini servernya nggak jadi ya. Terus dulu yang servernya minggu depan aja kita yang pakai server. Menghapus. Do you want to delete the selected item? Yes. Oke. Nah, Anda buat ini jaringannya, kemudian Anda tes. Anda tes koneksinya dengan ping, dengan IP config dan dengan ping. Ya, dengan IP config dan dengan ping. Jadi ini saya print screen. Ini kalau saya besarin hilang nggak ya? Hilang ya? Kecilin segini aja ya. Ini saya print screen. Kemudian saya masuk ke WhatsApp. Saya masuk ke Jarkom pagi. Nah, itu dia. Itu tugas Anda. Ya, ini Anda buat ya. Ini Anda buat. Pakai paket tracer Anda. Anda buat. Ya. Kan jelas tuh ya. Nih. Kan ini ikut grup semua ya. Ikut. Anda buat. Setelah Anda buat, nanti mana nih? Nah, ini Anda simpan. Save. Boleh save as aja ya, save as. Anda simpan. Saya simpannya ke ini kita aja ya. Saya simpan ke simpan mundur Jarkom bahan kuliah Jarkom 2021 Jarkom pagi A. Simpan ke sini, simpan percobaan 1. Nah, gitu. Nanti kalau kita lihat itu dia ininya. Jenis filenya ini PKT. Kecil ya, yang kita buat tadi 45 kilobyte. Kecil. Anda upload ke Google Form. Anda upload ke Google Form. Ya. Anda upload ke Google Form. Supaya saya jangan lupa. Saya suka lupa nih lagi banyak ini. Supaya jangan lupa. Anda upload ke Google Form. Buka Google Form. Taunya saya dari doc. Karena di ini nggak ada. Ini mana? Ini Google Form. Ya. Google Form saya 100 GB. Nah, ini cara ngatur ininya ya nanti ya. Nantilah kita atur. Maunya bisa tugas 1, tugas 2 gitu ya. Apa? Percobaan 1 Jarkom 1 pagi A 2021. Tahu nggak artinya 2021? Artinya tahu nggak? 2020 gasal, satunya ini gasal. Nanti kalau 2022 genap. Itu kode dikti ya. Nah, ini tempat upload hasil praktikum. Upload di sini ya. Yang pertama itu yang Anda upload tentu email Anda. Supaya jangan dua kali ya, email. Yang kedua tentu name Anda. Name. Yang ketiga tentu nama Anda. Nama mahasiswa. Yang keempat barulah filenya. File ini. Filenya. Ya. Let respond upload file to drive. Yes. Apa dia bilang tadi? Di sini Anda upload.
file percobaan, hasil file percobaan Anda, bukan tugas ini ya, ini kan percobaan. Ya 10 mega lah. 1 mega aja ya. Memang Anda mau buat apa nanti? Kalau buat sampai 10 mega berarti salah. 1 mega aja ya. Oke, ini Anda sudah selesai nih saya nih. Anda sudah bisa Anda upload. Sekarang saya send, saya shortcut. Nah, ini ke grup lagi. Ke mana kita tadi yang pagi tadi? Cepat banget hilang nggak? Nah, ini. Percobaan kumpulkan pada link ini. Kumpulkan pada link berikut. Paling lambat pukul 15.00 WIB hari ini. Ya, kalau Anda coba besok lupa. Ya, Anda coba besok lupa ya. Oke ya, itu untuk kita pada hari ini. Oke, ini berapa orang ini? 24. Oke, sebelum saya tutup, ini karena masih saya rekam, coba dibuka videonya. Hilangkan nama dosennya. Ayo, sebelum ditutup. Nah, karena ini kan direkam nih. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, saya hadir, Pak. Saya bisa lihat ini. Nama dosennya dihilangkan ini, siapa ini? Iya, Pak. Nama dosennya. Karena saya nggak lihat Nimanda kalau ada nama saya. Masih ada ini, siapa ini? Ya, jangan dia tidur ini. Nggak dengar. Kemudian, cukup ya. Karena maksimum ke 25. Cukup ini, ada kelihatan semua. Ayo, masih ada 4 orang yang nggak ada wajahnya dan linknya juga nggak kelihatan saya. Saya nggak tahu nanti. Rai. Kalau saya cek, Bangun Rai. hadir nanti. Ini yang ada nama Herianto ini siapa ini? Mary sama Rai, Pak. Ya, Mary Franklin sama si Muhammad Rizky. Supaya kelihatan. Rai tidur tuh, Pak. Tidur deh, terbahan deh. Ya, ini kelihatan di ini loh, nanti saya upload di YouTube ya. Oke ya, kita sampai di sini ya. Silakan kerjakan untuk praktikum hari ini. Ya, tetap belajar, tetap produktif, jaga kesehatan. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Ada ya? Enggak, Pak. Pak, yang tadi ketinggalan absen